Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Dodi Susetio, Penata Kelola Perumahan Ahli Madya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, menyampaikan storytelling tentang peran pemimpin membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Video ini merupakan salah satu tugas individu dalam pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk membangun akuntabilitas setidaknya ada standar minimal yang terpenuhi seperti 1. Adanya output dan outcome yang terukur. 2. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya. Serta ketiga adalah adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu beserta contoh implementasinya. Yang pertama, terkait dengan output dan outcome yang terukur. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa output kinerja seorang ASN, khususnya pegawai negeri sipil, diukur dengan sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi dilakukan dengan mengacu pada perencanaan strategis, perjanjian kinerja unit kerja, organisasi dan tata laksana, rencana kerja pimpinan, kompetensi, keahlian, dan keterampilan pegawai, serta prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi, unit kerja, atau pimpinan di atasnya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan atau yang sering kita sebut sebagai output, tetapi termasuk kinerja pada tataran outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini antara lain sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Namun demikian, pejabat fungsional, terutama pejabat fungsional ahli madya, tidak menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana pejabat struktural eselon 3. Demikian halnya dengan organisasi dan tata kerja yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, tidak menjelaskan kewenangan, tugas, dan fungsi dari pejabat fungsional ahli madya, terutama fungsional penata kelola perumahan ahli madya yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, dalam penyusunan SKP untuk pejabat fungsional ahli madya perlu adanya referensi dan acuan lain sehingga SKP yang disusun mencerminkan harapan atas hasil kerja perilaku kerja pegawai dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut,
dalam penyusunan SKP pejabat fungsional penata kelola perumahan ahli madya tidak dapat mengacu pada perjanjian kinerja pejabat yang bersangkutan, serta belum adanya uraian kewenangan tugas dan fungsi dari pejabat fungsional, terutama pejabat fungsional ahli madya. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 87 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional penata kelola perumahan, terdapat referensi dalam penyusunan SKP, terutama terkait dengan kegiatan, tugas, jabatan fungsional penata kelola perumahan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan SKP pejabat fungsional penata kelola perumahan mempedomani 1. Rencana kerja pimpinan yang dituangkan dalam SKP atasan langsung yang menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, perjanjian kinerja pimpinan, serta rencana hasil kerja atasan. 3. Kegiatan tugas jabatan fungsional penata kelola perumahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2021. Dengan mempedomani hal tersebut, dalam penyusunan SKP Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, kinerja pegawai yang bersangkutan dapat diukur sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing pegawai, serta menghasilkan outcome dan output yang jelas dalam